Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal 17 ayat 1-28 adalah bahan saat teduh kita hari ini. Mari kita bersemangat untuk mendengarkan baik-baik apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita sebagai proses pembentukan yang terus-menerus agar hidup kita makin bijak atau berhikmat. Pada bagian ini kita diperlihatkan bagaimana orang berhikmat itu dibandingkan dengan orang bodoh atau bebal. Dan ayat terakhir, ayat 27-28 disebutkan begini. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Apa artinya? Artinya kita dapat temukan dalam berbagai terjemahan. Orang yang penuh pengertian dan tidak banyak bicara adalah orang bijaksana. Orang bebal sekalipun dianggap bijaksana pada waktu ia diam. Karena itu sebaiknya ia tutup mulut. Terjemahan yang lain lagi, orang yang tajam pikirannya tidak banyak bicara. Orang yang bijaksana selalu tenang. Seorang bodoh pun akan disangka cerdas dan bijaksana kalau ia berdiam diri dan menutup mulut. Saudara, saya mencoba mengutip perkataan seorang tokoh yang bernama De Kittner menerjemahkan bagian ini begini. Peribahasa ini mengajarkan bahwa diam adalah salah satu bukti kebijaksanaan. Bahkan orang bodoh dapat tampak bijak. Karena itu De Kittner mengatakan seorang bodoh yang mengikuti nasihat ini tidak lagi menjadi bodoh sepenuhnya. Dia tentu saja tidak menjadi bijak, dia hanya menyembunyikan kebodohannya. Jadi begini saudara, ada dua cara seseorang dapat menunjukkan dirinya menjadi orang bijak. Yang pertama dengan temperamen yang baik dan manis, serta ketenangan pikiran. Caranya begitu ya saudara. Orang yang berpengertian berkepala dingin berarti mempunyai jiwa yang berharga. Orang demikian memperhatikan baik-baik jiwanya agar menjadi sebagaimana mestinya. Dengan begitu tetap menjaga sehat, tenang pada dirinya sendiri dan menyenangkan bagi orang lain. Roh yang penuh anugerah adalah roh yang mulia. Roh seperti ini menjadikan orang menyenangkan, lebih baik dari tetangganya. Ia berjiwa dingin, begitu sebagian orang membacanya. Tidak panas karena amarah, tidak berang dan mengamuk oleh desakan perasaan yang rusak, tetapi tetap tenang dan diam. Kepala yang dingin dan hati yang hangat adalah perpaduan yang mengagumkan. Lalu cara yang kedua, mengekang lidah. Ini untuk hidup berhikmat atau menjadi orang bijak yang kedua, mengekang lidahnya baik-baik. Orang bijak akan sedikit mengeluarkan kata-kata karena takut salah bicara. Orang berpengetahuan dan yang bertujuan untuk berbuat baik dengannya akan berhati-hati ketika ia bicara dan akan berbicara langsung pada pokok permasalahannya. Ia akan sedikit berbicara supaya bisa mengambil waktu untuk menimbang-nimbang. Ia menahan perkataannya karena perkataan itu lebih baik ditahan daripada dikeluarkan dengan cara tidak baik. Hal ini biasanya dipandang sebagai petunjuk pasti adanya hikmat, yaitu bahwa orang bodoh bisa disangka bijak seandainya ia cukup cerdik untuk mengekang lidahnya, untuk mendengar, melihat, dan sedikit berkata-kata. Jika orang bodoh berdiam diri, maka orang baik hati akan menyangka dia bijak, karena tidak ada yang bertentangan yang kelihatan. Kalau ia diam, ia dikira sedang mencermati apa yang dikatakan orang lain. Belajar dari pengalaman dan bertanya-tanya dalam hati apa yang tidak dikatakannya agar ia bisa mengatakan hal-hal yang bersangkut paut. Lihatlah betapa mudahnya mendapat pujian dari orang lain dan yang memperdaya mereka. Tetapi apabila orang bodoh berdiam diri, Allah tahu hatinya dan tahu kebodohannya yang bersarang di sana. Bagi Allah, pikiran adalah perkataan. Dan oleh sebab itu tidak mungkin dia keliru dalam penghakimannya atas manusia. Selamat ulang tahun Maria Dian Preseika. Tuhan memberkati.